Halo, kembali lagi dengan aku Dian Safa Sofrani, mahasiswa kelas A Biologi Terapan. Melalui video ini, aku akan menyajikan laporan praktikum mikrobiologi dasar acara keempat enumerasi. Ya, langsung saja kita ke pendahuluan. Enumerasi mikroorganisme merupakan metode perhitungan jumlah koloni mikroba dalam suatu media. Jumlah mikroba dapat dihitung dengan dua pendekatan utama, yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Enumerasi sangat penting dalam berbagai bidang, antara lain tentukan kualitas pangan dan air, mengontrol proses fermentasi, serta menilai efektivitas sterilisasi atau pengawetan. Oleh karena itu, pemahaman prinsip enumerasi merupakan keterampilan fundamental bagi seorang mikrobiolog. Kemudian di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama, prinsip enumerasi mikroorganisme. Yang kedua, prinsip enumerasi dengan hemositometer. Yang ketiga, penjelasan hasil enumerasi dengan direkon atau perhitungan langsung. Yang keempat, prinsip enumerasi dengan EPN. Yang kelima, penjelasan hasil enumerasi dengan EPN. Yang keenam, aplikasi praktis pentingnya enumerasi mikroorganisme. Oke, kita masuk ke poin pertama, prinsip enumerasi mikroorganisme. Enumerasi adalah perhitungan jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel, baik berupa sel hidup maupun total biomasa. Metode enumerasi dibagi menjadi dua, yaitu metode secara langsung, dengan menghitung sel menggunakan alat bantu seperti hemositometer, dan secara tidak langsung, yaitu dengan menghitung berdasarkan indikator pertumbuhan, misalnya jumlah koloni atau plate count, kekeruhan, dengan spektrofotometer atau metode MPN. Kemudian kita masuk ke poin kedua, prinsip enumerasi dengan hemositometer. Hemositometer adalah alat berupa kaca hitung dengan ruang tertentu dan kisi-kisi berukuran tetap yang digunakan untuk menghitung jumlah sel pada sampel. Prinsipnya, sel dihitung pada bidang hitung lalu dikonversi ke jumlah sel per mili dengan rumus jumlah sel per mili sama dengan jumlah sel terhitung per volume ruang hitung kali faktor pengenceran. Next, di sini ada penjelasan hasil enumerasi dengan direkon atau perhitungan langsung dengan hemositometer. Ini adalah perhitungan yang kelompok kami lakukan. Hasilnya itu ada 424, kemudian di rata-rata hasilnya 84,8 dan hasil akhirnya adalah 212 kali 10 pangkat 5. Oke, kita masuk ke poin keempat, prinsip enumerasi dengan MPN. Apa itu MPN? MPN adalah uji most probable number, merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan bakteri coliform di dalam air. Metode MPN ini didasarkan pada probabilitas pertumbuhan mikroorganisme pada media cair setelah dilakukan pengenceran serial. Adanya pertumbuhan ditandai dengan perubahan media atau gelembung pada tabung Durham. Jumlah mikroba ditentukan dengan mencocokkan pola positif atau negatif ke tabel MPN standar yang tersedia. Kemudian ini adalah hasil enumerasi kelompok kami dengan MPN. Yang pertama, pada media double strength seri 10 mili, hasilnya itu semua positif ditandai dengan adanya gelembung gas, kekeruhan dan perubahan warna pada cairan. Kemudian pada media single strength atau LBSS seri 1 mili, hasilnya juga semua positif. Sedangkan yang seri 0,1 mili itu hasilnya semua negatif karena perubahan warnanya belum sempurna, masih ada warna ungunya, kemudian tidak terlihat gelembungnya. Jadi pola hasilnya itu menurut tabel MPN adalah 330, artinya 3 tabung positif pada 10 mili, 3 tabung positif pada 1 mili, dan 0 tabung positif pada 0,1 mili. Kombinasi hasil 330 menurut tabel MPN nilai indeks 240 MPN per 100 mili. Kesimpulannya, jumlah perkiraan coliform dalam sampel adalah 240 per 100 mili. Maka sampel tergolong tercemar bakteri coliform karena nilai ini tuh cukup tinggi. Selanjutnya kita ke poin terakhir, aplikasi praktis pentingnya enumerasi mikroorganisme. Dalam bidang industri, pangan, dan lingkungan, enumerasi mikroorganisme berperan penting untuk memastikan mutu dan keamanan produk serta sumber daya air. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba dalam sampel makanan dan air, sehingga dapat mendeteksi adanya kontaminasi serta mengevaluasi keberhasilan proses sanitasi yang diterapkan. Selanjutnya, membantu pertumbuhan kultur industri seperti fermentasi bioteknologi. Yang terakhir, menguji efektivitas sterilisasi, pasterilisasi, atau disinfeksi. Baik, sampai di sini dapat disimpulkan enumerasi memberikan gambaran jumlah mikroorganisme dalam sampel.
Metode direkon cepat tetapi tidak membedakan sel hidup dan yang mati, sedangkan metode MPN memberikan estimasi jumlah mikroba hidup. Praktikum ini membantu memahami prinsip dasar evolusi populasi mikroba di berbagai bidang seperti pangan, lingkungan, dan medis. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun laporan praktikum. Oke, sekian laporan praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.